Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Syukur kita kepada Allah pada sore hari ini. Saya duduk di majelis ilmi. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita yang mana pada sore hari ini mereka memohonkan istighfar ampun yang hadir di masjid ini karena niatnya lillahi. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga dengan kita terus mendawamkan bersalawat kepada baginda Rasulullah, Allah turunkan rahmatnya kepada kita sehingga di akhir kita termasuk umat Nabi Muhammad SAW yang dapatkan syafaatul husna. Amin amin ya rabbal. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan pertama ketika itu di akhir minggu kelima kita membahas hakikat penciptaan manusia sebelum mengenal siapa itu Rasulnya, siapa itu Nabinya, dan bagaimana intinya radhiyallahu Allah itu ridho akan semua gerak-gerik. Itu ringkasan pertemuan sebelumnya. Masuk pada pertemuan sore hari ini bahwa kita akan membahas tentang sirah nabawiyah, perjalanan hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sirah, perjalanan hidup. Kalau jadi Isra, perjalanan malam hari, Isra Mi'raj, ya kan? Nah, kalau ini sirah nabawiyah, nabi kita, ya. Nah, untuk pertemuan kali ini jamaah sekalian, kita menyampaikan mukaddimahnya terlebih dahulu. Jadi jangan terburu-buru langsung Nabi Muhammad lahir di Mekah 12 Rabiul Awal tahun gajah, bapaknya wafat sebelum beliau lahir, itu sudah umum, sudah tahu semua, bahkan diajarkan di taman kanak-kanak di SD. Tapi dengan hadirnya di majelis ilmu ini kajian Ahad sore akan membuat kita berbeda, memahami, mentadaburi tentang perjalanan hidup baginda Rasul. Yaitu mukaddimahnya terlebih dahulu, dan juga nanti tidak ujuk-ujuk langsung ada kota Mekah. Jadi kita akan nanti mundur ke belakang kakek Nabi Muhammad, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Jamaah sekalian, seperti biasa kami mencoba untuk membuat peta konsepnya, ya, yaitu sirah nabawiyah. Pertama kita akan bahas yang gambar warna coklat ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang coklat itu adalah manfaat dulu kita. Nah, kalau duduk di majelis ini udah jelas, malaikat memohonkan ampun kepada kita semua yang hadir di sini, ya kan, sudah jelas. Tapi kembali ke diri kita, individu kita, apa sih yang mendalam dari belajar pelajaran sirah nabawiyah ini? Insya Allah kita akan belajar dari kitab Rahim Maktum. Kitab Rahim Maktum ini kitab yang banyak disampaikan oleh para asatidz juga yang menyampaikan tentang sirah nabawiyah. Yang mana dalam kitab Rahim Maktum ini akan kami kombinasikan dengan kitab sebelumnya yang lebih dahulu, yaitu Ibnu Hisham, dan juga hadis-hadis. Nanti ada sebuah hadis juga Imam Bukhari, Muslim, dan sirah sahabat Nabi sebagai, dan juga akan dikombinasikan lagi nanti Syama'il Muhammadiyah. Kalau belajar satu-satu capek kan, hadir di majelis ilmi di Masjid Al-Ghurfah. Insya Allah kita ringkasin
akan mudah. Pertama di sini kecil ya, susah dibacanya kali ya. Manfaatnya pertama, Bapak Ibu sekalian, yang itu adalah ma'rifatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar sirah nabawiyah, manfaat paling utama tahu jati diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, harus tahu jati dirinya. Sebagaimana di sini kita akan tahu dari mana mulainya Nabi Muhammad lahir, masa kecilnya, dewasanya, pergaulannya Nabi Muhammad, berbisnisnya Rasulullah. Tahu nggak Bapak Ibu sekalian? Dari manfaat sirah ini nanti ketika Nabi Muhammad dewasa, itu salah satunya adalah bagaimana beliau mengelola modal, dan itu keluar dari kebiasaan orang Quraisy. Yang itu bisa kita contoh. Bahkan mungkin sekarang orang selain Islam mencontohnya. Nah, mungkin mudah-mudahan dari pertemuan ini nanti bisa ada dicontoh. Dan juga bagaimana setiap Rasul itu pasti mengembala kambing. Nah, dan juga masa nubuah, diangkatnya Rasul menjadi, ditetapkannya legalitasnya langsung dari Allah pada ketika umur 40 tahun. Dan juga nanti ada dakwahnya Rasul, bagaimana caranya Rasul berdakwah. Bapak Ibu hadir di sini nanti dapat ilmu baru. Oh begini ya, oh begitu. Yang paling utama siapa yang diinginkan? Sebagaimana Rasulullah mendapat wahyu pertama, yang dikasih tahu pertamanya istrinya tercinta Khadijah radhiyallahu anha. Dakwah yang paling utama setelah kita introspeksi diri, mengikuti bagaimana perjalanan hidup Rasulullah, ya keluarga kita, pasangan kita, yang suami menyampaikan kepada istrinya, yang istri menyampaikan kepada pasangannya, suaminya, terus ke anaknya, ke saudaranya, dengan cara yang santun dan bijak, bukan menggurui, apalagi ke orang tua kita. Nah, apalagi orang tua kita kan seperti itu. Dan bagaimana nanti wafatnya Rasul. Ini manfaat pertama. Dan juga mengetahui Rasulullah fase itu kan masa. Bagaimana 13 tahun di Mekah berjuang mengumpulkan kaum muslimin yang mau bersyahadat, diintimidasi, diembargo oleh kafir Quraisy 13 tahun. Setelah itu nanti pindah, atau bahasa agamanya adalah hijrah. Pindah dari satu tempat ke tempat lain. Hijrahnya Rasul ke Madinah, kita akan tahu nanti itu adalah penyempurnaan ayat-ayat Al-Quran yang turun dan syariat-syariatnya, dan menjadi agama Islam yang lengkap sempurna di Madinah. Nah, di Madinah biasanya apa turun ayatnya? Salat, ya kan? Puasa, kan? Di Mekah turun ayatnya tauhid, wala tusyriku, dan sebagainya. Nanti kita bisa temukan di sirah nabawiyah. Jadi Bapak Ibu, pertama diluruskan niatnya, jangan terburu-buru belajar sirah nabawiyah. Kami belajar ini sudah dari sebelum corona, baca, nggak hanya bahasa Arabnya, kadang kita nggak paham sedikit, lihat terjemahnya. Nah, itu harus benar-benar sabar. Nanti semakin kita sabar dan semakin memaknainya, oh iya baginda Rasulullah begitu, oh sahabatnya. Manfaatnya juga mengetahui baginda Rasulullah, dan sebagaimana Rasulullah ketika 10 tahun fase di Madinah itu bertemu dengan 4 golongan jenis manusia, orang. Satu, ada suku Yahudi. Oh, lagi rame nih kan, Yahudi. Nggak usah kaget Bapak Ibu,
Tapi kita harus tetap bela Palestina, free Palestine, ya kan? Rasul ketika diperintahkan untuk hijrah ke Madinah, itu di Madinah atau dulu namanya Yasrib. Nah, jadi tahu kan, Madinah nama dulunya Yasrib. Nah, di sana sudah ada 4 golongan Yahudi, 2 golongan suku asli Madinah. Saya nggak tulis di sini, nanti kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Hanya Yahudinya aja saya tulis, biar ingat melotok. Bahwa Yahudi di Madinah itu sudah ada sebelum Rasul hijrah datang ke Madinah. Mereka Yahudi itu punya 3 golongan, Qainuqa, Nadir, Quraisyah. Suatu saat mereka membuat onar di Madinah, membuat konspirasi. Nanti ada yang diusir sampai ke daerah Syam. Syam itu 4, Palestina, Syria, ya kan, Lebanon, Yordan. Palestina. Pernah itu salah satu suku Yahudi ini ada yang membunuh kaum muslimin dan dikepung, setelah itu diusir. Salah satunya sampai ke Palestina, atau di keterangan kitab itu adalah Biladus Syam. Palestina itu adalah salah satu dari negeri Syam. Jadi tidak kaget, orang Yahudi udah ada dari zaman Nabi Muhammad. Ketika itu mereka orang yang terusir dari Madinah. Siapa aja orang-orang Yahudi sukunya? Qainuqa, Nadir, Quraisyah. 3 suku ini sudah ada di Madinah. Kok ada di Madinah? Dulu Nabi Musa di mana? Ya kan gitu. Di sono kan, dekat negeri Syam. Mereka mempercayai kitab Tauratnya. Dalam kitab Taurat mereka tertulis Nabi terakhir penutup akhir zaman nanti akan ada di Yasrib namanya. Mahjaruhu Madinah.